Di awal cerita, seorang ayah memaksa anak laki-lakinya membunuh seekor rusa. Tapi si bocah yang waktu itu lebih takut darah daripada ketinggalan kartun pagi tidak sanggup melakukannya. Dengan dipaksa ayahnya, ia pun membunuh rusa itu, membuat anak itu sangat ketakutan. Tapi kejadian ini tidak berhenti di situ, melainkan terus berlanjut tahun demi tahun. Anak kecil itu kini telah dewasa, namanya Alex. Ayahnya tetap terus menekan dan memaksanya. Hari ini seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Alex, hari pernikahannya. Tapi bahkan di momen sakral dan romantis ini, sang ayah masih saja tampil seperti vilen di film horor agar Alex tidak melakukan hal kesalahan. Alex menikah dengan Olivia yang sudah hamil karena mereka memang telah lama berpacaran. Saat teman-temannya bertanya soal bulan madu, Alex menjawab mereka akan melakukan perjalanan panjang dengan mobil. Suasana hatinya berubah buruk saat mengetahui sang ayah diam-diam memasukkan perlengkapan P3K ke dalam mobil. Ia merasa seolah-olah dilantik kembali menjadi anak TK, seperti bocah magang yang baru mau belajar cara hidup, bukan pria dewasa yang siap mengurus istri dan bayinya. Tanpa banyak bicara, Alex langsung tancap gas menembus hutan. Ketika ia mencoba membaca peta digital di tengah perjalanan, hal membuat konsentrasinya teralihkan dan nyaris saja mereka menjadi berita malam. Olivia marah dan bertanya kenapa dia tidak fokus, karena bisa saja terjadi sesuatu yang buruk. Alex menjelaskan bahwa mobil lain itu muncul tiba-tiba, ia bahkan tidak sempat melihatnya. Seperti notifikasi mantan tiba-tiba muncul. Sekarang peta di ponsel mereka pun tidak bisa digunakan karena sinyal menghilang. Di depan mereka ada 2 jalur, namun salah satunya terdapat papan bertuliskan pom bensin. Dengan logika sederhana, Olivia menyarankan untuk ambil jalur itu. Siapa tahu, di balik pom bensin itu ada secercah petunjuk atau setidaknya toilet umum. Tak lama, mereka menemukan pom bensin itu tampak seperti oas modern di tengah hutan sunyi. Hello? Olivia langsung meluncur ke toilet, mungkin karena perjalanan atau karena insting perempuan selalu tahu kapan waktunya pergi dari adegan mencurigakan. Sementara Alex bertanya kepada seorang wanita tua yang ada di sana tentang arah jalan. Awalnya wanita itu tidak menjawab, tapi saat Alex menyebutkan tujuan mereka, si wanita terlihat sangat antusias dan memberitahu bahwa dia punya satu peta, serta tahu jalan pintas yang lebih cepat. Alex pun menyalin rute dari peta tersebut. Padahal dia bisa saja memfotonya, mungkin ini memang dibuat seperti itu demi unsur cerita. Tak lama kemudian, Olivia keluar dari toilet dan mereka kembali ke mobil. Tapi setelah mereka pergi, wanita tua itu tertawa dengan cara yang sangat aneh, seolah ada maksud tersembunyi yang telah berhasil dia capai. Di dalam mobil, Alex dan Olivia pun membicarakan wanita itu, karena mereka merasa aneh kenapa tidak ada mobil lain yang lewat jalan itu, dan kenapa ada pom bensin yang begitu terawat di tengah-tengah hutan. Tapi, teman-teman, disinilah awal dari twist yang akan membuat kepala kalian pusing. Mereka mencoba menikmati perjalanan kembali. Alex, yang biasanya pendiam soal perasaannya, mulai terbuka. Ia bercerita tentang keinginannya memiliki anak perempuan seseorang yang tidak akan ia bentuk dengan tekanan seperti yang ia terima dulu. Dia juga menceritakan kisah masa kecilnya, ketika sang ayah memaksanya menguliti rusa, sampai-sampai dia muntah, tapi tetap dipaksa melakukannya. Alex berkata ia tak ingin menjadi seperti itu. Ia ingin anaknya tumbuh dengan kelembutan, bukan ketakutan. Karena itulah, katanya, ia lebih ingin punya anak perempuan agar ia belajar menjadi ayah yang baru, bukan salinan yang lama. Olivia tertawa kecil dan Alex langsung salah tingkah, seperti baru saja membacakan puisi di depan kelas. Di sela-sela perjalanan, kita juga mengetahui bahwa Alex sebenarnya adalah seorang ilustrator dan sedang mengerjakan buku baru, yang pertama kali ia tunjukkan kepada Olivia. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di jalur pintas yang katanya akan mempercepat perjalanan. Alex sempat ragu untuk masuk karena dia pernah mendengar bahwa jalan pintas itu seringkali bukan pilihan yang bijak.
Tapi Olivia, dengan logika praktisnya, meyakinkan bahwa mereka akan kembali ke jalan raya lebih cepat. Maka Alex pun setuju dan mereka masuk ke jalur tersebut yang melewati hutan lebat. Mereka sempat menikmati pemandangan alam sekitar, hingga tiba-tiba Olivia menyuruh Alex melihat ke depan dan segera menghentikan mobil. Ini adalah kedua kalinya mereka hampir mengalami kecelakaan. Ternyata di depan ada bemper mobil. Alex pun meminta maaf kepada Olivia dan turun untuk memindahkannya. Namun, saat kembali masuk ke mobil, dia merasakan sesuatu yang aneh seolah-olah darah mengalir keluar dari dalam mobil. Dalam hitungan detik, seluruh mobil dipenuhi darah. Olivia pun berubah menjadi sosok iblis yang mengerikan. Tapi kemudian Alex tersadar. Ternyata itu hanya mimpi atau mungkin halusinasi. Namun, mimpi biasanya datang setelah tidur, dan halusinasi terjadi saat seseorang dalam kondisi sangat stres, sedangkan mereka berdua sedang tidak dalam situasi seperti itu. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Alex memilih diam. Ia tidak menceritakan apapun kepada Olivia, hanya duduk kembali, menyalakan mesin, dan melanjutkan perjalanan. Saat itu, Alex juga menyalakan radio, dan di sana terdengar seseorang terus-menerus mengatakan bahwa perempuan yang duduk di sebelahmu tidak benar-benar mencintaimu. Tapi anehnya, suara itu hanya terdengar oleh Alex. Olivia sama sekali tidak mendengarnya. Hal ini tentu sangat janggal. Di tengah jalan mereka melihat seorang pria tua berjalan tertatih-tatih, seolah baru saja keluar dari lomba jalan kaki tersesat antar dimensi. Olivia langsung menolak ide memberi tumpangan karena menurut logikanya, di dunia sekarang ini, baik hati bisa jadi kasus hukum. Tapi Alex berkata ia hanya ingin menawarkan air atau makanan karena siapa tahu pria itu sudah berjalan sangat lama. Olivia pun setuju. Namun, begitu mereka menghentikan mobil, pria tua itu malah marah-marah. Olivia sangat ketakutan dan meminta Alex untuk segera pergi. Pria tua itu menunjuk mereka dan berteriak, "Kalian sangat sial telah datang ke tempat ini. Pergilah, segera pergi dari sini." Mungkin dia sedang mencoba memberi mereka peringatan, tapi mereka tidak mengerti maksudnya dan tetap melanjutkan perjalanan. Akibat insiden ini, Alex dan Olivia sempat bertengkar. Tapi kemudian mereka saling minta maaf karena perjalanan masih panjang dan tidak ada yang mau nyasar sambil ngambek. Mereka mulai ragu, apakah ini benar-benar jalan pintas? Tiba-tiba Olivia bilang ia ingin ke toilet. Maka Alex menghentikan mobil tidak jauh dari sana dan Olivia masuk ke dalam hutan. Tapi saat itu Alex merasa ada sesuatu lewat di belakangnya dan melihat pintu belakang mobil sudah terbuka. Tanpa suara, tanpa orang, tanpa angin, tapi terbuka, ia menatap ke sekitar, jantung mulai mengetuk-ngetuk tulang rusuk. Di dalam hutan, Olivia juga merasakan sesuatu yang tidak beres seolah-olah ada yang mengawasinya. Ia pun berlari kembali ke mobil dengan ketakutan dan langsung mengambil alih kemudi. Ia bilang mungkin tadi ia melihat binatang liar, jadi ia merasa takut. Karena kelelahan mental fisik dan mungkin juga spiritual, Alex memutuskan untuk tidur sejenak. Tapi bukannya mimpi indah tentang pantai dan es kelapa muda, yang datang justru mimpi buruk. Ia melihat Olivia berubah menjadi makhluk iblis lagi, membuatnya terbangun dengan ketakutan. Tapi yang lebih menyeramkan lagi adalah saat Olivia mengatakan bahwa ia baru saja mulai menyetir padahal kenyataannya mereka sudah menyetir selama 4 jam, yang bisa dibuktikan dari indikator bensin yang hampir habis. Alex mulai merasa otaknya seperti nasi kepanasan di magic jar. Ada sesuatu yang benar-benar janggal. Olivia pun tampak mulai sadar bahwa logika mereka sedang dililit oleh sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi sebelum mereka sempat menganalisis lebih jauh, jalan kembali menunjukkan niat jahatnya. Bemper yang kini seperti ikon setan jalanan, nongol lagi dengan percaya diri. Mereka sadar mereka sedang berputar-putar. Entah bagaimana mereka terjebak di sirkuit hutan edisi supranatural. Saat itu, kepala Olivia mulai pusing. Alex mengira mungkin dia lapar, jadi ia pun mengambil makanan dari bagasi.
Olivia juga memberhentikan mobil karena ia pun merasa tidak enak badan. Tapi tiba-tiba ia melihat seorang wanita berdiri di depan mobil, tubuhnya penuh darah. Olivia langsung panik dan segera menjalankan mobil untuk kabur dari sana. Alex, yang juga melihat wanita itu, merasa ketakutan. Ia bilang pada Olivia bahwa ia juga baru saja melihat wanita berlumuran darah. Tapi Alex mencoba menenangkan Olivia, berkata mungkin dia terlalu lelah dan menawarkan untuk menggantikan mengemudi. Tapi kemudian satu hal besar mulai terasa aneh, lebih aneh. Waktu seolah-olah ikut tersesat bersama mereka. Mereka sudah berkendara selama berjam-jam, tapi matahari tidak juga tenggelam. Mungkin mereka sedang terjebak di luar waktu. Sementara itu, bensin sudah diambang sekarat. Mereka tetap melanjutkan perjalanan. Tapi sekali lagi, mereka berhenti di tempat yang sama, bemper itu muncul lagi. Olivia dengan sisa keberanian dan energi turun dari mobil untuk mengecek. Tapi begitu kakinya menyentuh tanah, langit tiba-tiba gelap total. Seperti seseorang menekan saklar alam semesta ke mode malam permanen. Alex buru-buru mencoba menyingkirkan bemper itu lagi, dan saat itu mereka melihat mobil rusak yang sepertinya menjadi asal dari bemper tersebut. Mobil itu terlihat sudah bertahun-tahun tidak dipindahkan. Tapi hal yang paling mengejutkan adalah, di dekat situ mereka melihat sesosok mayat tergantung di pohon tanpa kulit, seperti potongan daging sapi di etalase tukang daging setan. Olivia langsung mundur ketakutan dan berlari kembali, tapi saat itu Alex diserang oleh seseorang yang mengenakan topeng. Dengan kekuatan sisa dan naluri bertahan hidup ala orang yang belum sempat bayar cicilan, Alex berhasil masuk ke dalam mobil dan menabrakkan mobilnya ke orang bertopeng itu, lalu segera melarikan diri. Did you kill him? Where is he? I don't know. Tapi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bensin mereka nyaris habis dan akhirnya benar-benar habis juga. Namun, dalam beberapa menit ke depan, banyak hal aneh terjadi. Mereka mulai melupakan apa yang telah terjadi. Bahkan mereka tidak ingat siapa yang menyuruh mereka mengambil jalan pintas ini. Tapi tiba-tiba, semua kembali teringat. Seperti rekaman rusak yang diputar paksa, dan bersamaan dengan itu, mereka sadar sosok bertopeng itu sekarang semakin dekat dengan mereka. Saat hendak melarikan diri, tiba-tiba dari arah lain muncul sebuah mobil yang membunyikan klakson. Mereka memanfaatkan momen itu untuk lari ke dalam hutan. Di dalam hutan, berbagai hal aneh terjadi. Mereka kadang bertengkar sampai membicarakan perceraian. Kadang saling mencintai seperti pasangan baru menikah. Kadang mereka melupakan segalanya, lalu tiba-tiba mengingat segalanya kembali. Terlihat jelas bahwa mereka terjebak dalam semacam time loop dan tidak bisa keluar dari siklus ini. Tiba-tiba, Alex dipukul dari belakang. Saat Olivia terbangun, ia melihat orang bertopeng itu sedang memakan tangan manusia. Seperti sarapan horor edisi spesial. Mereka berdua sadar, ini adalah spoiler hidup mereka. Kalau tidak segera kabur, tangan mereka bisa jadi menu berikutnya. Di tengah kekacauan itu, Olivia malah mengungkap rahasia besar yang selama ini ia simpan rapi. Dia pernah menjalin hubungan dengan pria lain, dan yang lebih parah, dia tidak yakin siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Pengakuan ini menghancurkan hati Alex. Lalu terdengar suara, "Dia tidak mencintaimu." Kalimat yang sama yang sebelumnya terdengar di radio mobil. Kini jelas bahwa itu adalah suara dari pria bertopeng tersebut. Tapi semua itu sudah tidak ada gunanya, karena dia kini bergerak menuju Olivia untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba seseorang datang dan menyerang pria bertopeng itu dari belakang, lalu menyelamatkan Alex dan Olivia. Ia memerintahkan mereka untuk mengikutinya. Orang itu ternyata adalah pria tua yang sebelumnya mereka temui di jalan.
yang sudah memperingatkan mereka agar tidak masuk ke jalur pintas. Pria tua itu menjelaskan bahwa hutan ini terkutuk. Siapapun yang mengambil jalan pintas ini akan mengalami hal-hal mengerikan. Mereka akan tersesat selama berhari-hari dan akhirnya dibunuh. Di tempat ini, waktu tidak berlaku seperti biasa. Apa yang sudah kalian lihat bisa kalian lihat lagi. Dan yang belum pernah kalian lihat pasti akan kalian lihat. Hukum dan logika dunia luar tidak berlaku di sini. Mendengar penjelasan itu, Alex dan Olivia benar-benar terkejut dan menyesal telah mempercayai wanita tua di pom bensin yang memberikan jalur pintas itu. Pria tua itu melanjutkan, dirinya bahkan sudah lupa sejak kapan aku terjebak di sini. Tapi ia tahu satu hal, ia sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Namun sejak keduanya datang, dirinya melihat beberapa perubahan seperti rambu jalan yang dulu tidak ada, sekarang tiba-tiba muncul. Namun tiba-tiba pria tua itu berubah sikap. Ia marah, lupa siapa dirinya, dan mulai menyerang mereka. Alex dan Olivia panik dan segera melarikan diri. Saat kabur, Alex mulai teringat kembali perbincangan malam itu ketika Olivia mengakui bahwa dia tidak yakin siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Tapi sekarang Alex hanya ingin keluar dari tempat ini dengan cara apapun. Akhirnya, Alex menyadari satu hal penting. Mereka terjebak dalam sebuah time loop. Kini, ia mulai bisa melihat dirinya sendiri dari masa lalu, begitu pula Olivia. Saat mereka melintasi hutan, mereka melihat Olivia versi masa lalu, yang saat itu sedang masuk ke hutan untuk buang air. Lalu, Alex versi sekarang melempar batu untuk mengalihkan perhatian Alex masa lalu. Lalu, diam-diam membuka pintu belakang mobil dan mencuri jerigen bensin. Dikira monyet ragunan yang muncul, Olivia yang lagi kencing pun ketakutan dan menuju ke mobil. Ini semua ternyata adalah ulangan dari kejadian sebelumnya yang kini jadi masuk akal karena loop waktu tersebut. Kembali ke masa sekarang, Alex dan Olivia versi sekarang membawa jerigen bensin dan mengisi mobil mereka. Tapi ketika melanjutkan perjalanan, mereka justru sampai di titik di mana mereka melihat Alex dan Olivia masa lalu sedang diserang oleh si pembunuh bertopeng. Alex membunyikan klakson dengan keras untuk memperingatkan versi lamanya. Setelah itu, seperti yang kita tahu, loop berlanjut. Tapi cerita belum berakhir, bahkan sekarang akan semakin rumit dan mengguncang pikiran. Alex mulai menyadari satu hal aneh. Setiap kali mereka memundurkan mobil, reverse mereka justru kembali ke masa lalu. Namun ada satu konsekuensi besar. Setiap kali mereka kembali ke masa lalu, mereka lupa sebagian dari ingatan mereka, termasuk ide tentang reverse itu sendiri. Situasi semakin rumit ketika Olivia menemukan sebuah pisau di dalam mobil, pisau yang sama seperti yang dipegang oleh si pria bertopeng. Olivia langsung curiga, jangan-jangan Alex ingin membunuhnya. Mungkin dia yang telah merencanakan semua ini. Alex tahu anak ini bukan darah dagingnya, dan dia membawanya ke hutan ini untuk membunuhnya. Semua kecurigaan itu terus bermain di dalam pikiran Olivia. Ia pun mulai mengancam dan mengusir Alex keluar dari mobil, meski Alex terus berkata bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Namun Olivia tidak mempercayainya. Saat Alex keluar dari mobil, ia melihat pria bertopeng itu lagi, dan segera lari ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Olivia juga mulai mengalami gangguan mental. Ia melihat dirinya sendiri dalam wujud yang mengerikan, seolah-olah ia baru saja membunuh seseorang. Ia pun ketakutan dan keluar dari mobil. Namun saat itu juga, pria bertopeng muncul dan menusuk perut Olivia dengan pisau, melukai dirinya dengan parah. Lalu saat pria bertopeng itu membuka maskernya, ternyata dia adalah Olivia sendiri. Tapi versi masa depan dari Olivia yang sudah terjebak lebih dulu di dalam loop waktu ini. Artinya, Olivia yang sekarang hanyalah satu dari banyak versi dirinya sendiri yang pernah masuk ke hutan ini. Olivia versi sekarang sangat terkejut dan kesakitan. Tapi tiba-tiba, Alex datang dari belakang dan membunuh Olivia versi sekarang. Karena ia percaya itu adalah satu-satunya jalan keluar. Tapi masalah tidak berhenti di sana. Tiba-tiba muncul Alex lain versi lain dari dirinya sendiri dan menyerangnya.
Terjadilah pertarungan antar dua versi Alex, dan akhirnya Alex yang sekarang berhasil menang, lalu menyiramkan bensin ke tubuh Alex yang lain dan membakarnya. Namun, kebakaran itu menyebar, dan seluruh hutan mulai terbakar. Dalam kepanikan, Alex segera masuk ke mobil dan memundurkannya dengan kecepatan penuh. Dan benar saja, semakin jauh mobil mundur, waktu pun ikut mundur. Musim berubah, tahun berganti, dan dalam sekejap ia kembali ke titik awal tempat jalan pintas itu bermula. Namun, semuanya sudah terlambat. Olivia telah meninggal. Anaknya pun telah tiada. Alex sangat terpukul. Ia memeriksa ponselnya, dan terlihat banyak panggilan tidak terjawab dari teman dan keluarganya. Ia sadar bahwa ia sudah terjebak di hutan ini selama berhari-hari. Lalu ia menelepon ayahnya untuk terakhir kalinya dan berkata, "Aku tidak akan keluar dari sini lagi. Bagiku, semuanya sudah berakhir." Kemudian, dia mengambil tongkat kayu dan berjalan masuk ke dalam hutan. Tapi dari sini kita menemukan twist besar, pria tua yang menyelamatkan mereka di awal cerita, yang memberi peringatan. Itu ternyata adalah Alex sendiri, versi masa depannya. Alex telah berulang kali mencoba menyelamatkan dirinya sendiri di masa lalu, namun gagal terus-menerus. Sekarang, dia menjadi bagian dari lingkaran tanpa akhir itu. Sementara itu, Olivia yang dikira mati kini siuman. Saat Alex berjalan pergi, ia mendengar suara di belakangnya. Saat ia berbalik, ia melihat seorang gadis kecil sekitar 6 tahun memegang sebuah foto-foto dirinya dan Olivia. Ternyata, di garis waktu yang berbeda, Olivia berhasil melahirkan anak mereka, dan anak itu kini berdiri di depannya. Meskipun dia tidak tahu dari waktu yang mana gadis itu berasal, Alex langsung memeluk anak itu dengan haru.